pasal 1 ayat 21 sampai 24. Dan kalian yang dulu diasingkan dan musuh dalam pikiran kalian karena perbuatan jahat, namun sekarang telah ia perdamaikan di dalam tubuh dagingnya melalui kematian, untuk memperlihatkan kalian suci dan tidak bisa dituduh dan tidak bisa ditegur dalam pandangannya. 2-3, kalau kalian meneruskan dalam iman berdasar dan kokoh dan tidak dipindahkan dari harapan akan Injil yang telah kalian dengar dan yang telah dikhotbahkan kepada setiap makhluk di bawah langit, yang tentangnya aku Paulus telah dibuat pelayan. 24, yang sekarang bersukacita dalam penderitaanku untuk kalian dan melengkapi apa yang kurang dari penderitaan Kristus dalam dagingku demi tubuhnya, yaitu gereja. Nah, ini hari ini khususnya kita akan lihat tentang hal ini, penderitaanku, termasuk Paulus di sini, untuk kalian, tentang penderitaan khususnya. Nah, kita juga akan ada review sedikit. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat lagi berterima kasih karena ada firman-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, tolong gunakan saya Tuhan untuk sampaikan yang benar. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita sudah lama belajar dari kitab Kolose, dan kemarin mulai belajar tentang ini, ayat 23. Kalau kalian meneruskan dalam iman, karena itu ada kemungkinan yang disebutkan di situ. Kalau kita membaca kata kalau, kita biasanya tahu yang disebutkan, yang dijelaskan di situ, itu ada kemungkinan satu hal terjadi, kemungkinan ada hal yang lain terjadi. Jadi di situ kalau kalian meneruskan dalam iman, jadi kita di situ pikir, wah, ada yang harus kita lakukan. Nah, tapi coba lihat dua-dua. Di dalam tubuh dagingnya melalui kematian, tentang kematian Kristus dari ayat 21-20, untuk memperlihatkan kalian suci dan tidak bisa dituduh dan tidak bisa ditegur dalam pandangannya. Ya, untuk saya sering jelaskan seperti ini agar sederhana. Injil memang sederhana. Banyak yang bisa kita jelaskan tentang cara Tuhan memberikan kita kesucian, cara Dia membenarkan kita, menyucikan kita, membersihkan kita. Bisa banyak yang kita jelaskan, tapi sebenarnya yang dasarnya sederhana. Kita berdosa, dan Yesus Kristus itu Tuhan sendiri yang hidup dengan sempurna. Kemudian Dia mati untuk memberikan kita kehidupan Dia. Kematiannya menggantikan kita. Nah, dan setelah Dia mati, Dia dikubur, pada hari yang ketiga Dia bangkit. Sekarang Dia siap menyelamatkan siapapun yang berseru kepadanya. Jadi saya sering suka jelaskan seperti ini. Di sini dikatakan melalui kematian di dalam tubuh dagingnya, melalui kematian untuk memperlihatkan kalian suci dan tidak bisa dituduh dalam pandangannya. Singkatnya, ya, Tuhan itu sempurna, ya. Kita tahu Tuhan sempurna. Dia maha suci, maha kuasa, maha tahu apa saja yang kita mau jelaskan. Dia sempurna, dan di surga tidak ada masalah apapun. Tapi kita nggak hidup di surga. Kita hidup di bumi. Dan di bumi banyak dosa, banyak masalah, banyak kesulitan. Dan yang menjadi masalah di antara kita dan Tuhan itu namanya dosa. Jadi kita terpisah dari Tuhan, terbatas, atau ada batasnya, ada yang memblok kita dari masuk ke surga. Itu namanya dosa. Karena kita itu berdosa, jadi di pandangan Tuhan yang berdosa itu jahat. Nah, Alkitab menjelaskan dosa itu pelanggaran hukum. Tuhan sudah memberikan hukumnya sebelum perintah, kita bilang, dan kemudian Yesus menjelaskan tentang hukum, dan firman Tuhan diisi dengan kehendak Tuhan. Dia menjelaskan
apa yang harus manusia lakukan. Nah, tapi waktu kita tidak melakukannya dengan sempurna, itu namanya melanggar hukum Tuhan, dan itu yang adalah dosa, atau yang menjadi dosa, pelanggaran hukum. Jadi yang dosa itu menentukan kita harus mati. Karena ada dosa di dunia, ada kematian. Nah, itu masalah bagi kita. Karena kita berdosa, tidak boleh masuk ke surga, melainkan harus mati, dan tubuhnya harus mati, kemudian jiwa yang harus menanggung dosa kita, yang harus masuk ke neraka karena dosa kita. Nah, itu masalahnya. Nah, di sini menjelaskan dia mau memperlihatkan kita. Di sini kalian, tapi Rasul Paulus dia menulis ke gereja di Kolose, jadi kita tahu langsung itu untuk kita juga. Nah, untuk kita, dia mau memperlihatkan kita, yaitu Yesus Kristus mau memperlihatkan kita suci, yang di ayat 22, dan tidak bisa dituduh. Nah, itu yang harus kita ada. Kita harus suci, tidak bisa dituduh, tidak bisa ditegur kalau kita akan masuk ke surga. Karena di situ kalau orang berdosa masuk, itu bukan lagi suci di surga. Tidak boleh masuk ke surga orang yang berdosa, kecuali kalau disucikan dulu, baru bisa. Nah, itu di sini dia ada tujuan dengan kematiannya, yaitu dia mau memperlihatkan kita suci. Nah, itu karena kita berdosa, kita yang seharusnya itu kita yang mati. Tapi melalui kematiannya dikatakan di sini, dan tubuh dagingnya, kita berdosa dalam daging. Dari tubuh kita yang harus dihukum, yang harus mati, dan jiwa kita yang ikut berdosa, yang seharusnya masuk ke neraka. Tapi Yesus waktu dia datang ke dunia dan hidup dengan sempurna, jadi kehidupan yang sempurnanya dia bisa berikan. Mengapa? Karena dia sudah mati. Roma pasal 7 menjelaskan hukum berlaku sementara seseorang hidup, hanya kematian yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Nah, tapi kalau kita mati karena dosa kita, kemudian masuk neraka, jadi masih bermasalah. Tapi Yesus Kristus yang hidup dengan sempurna dan mati demi kita, supaya dia bisa memberikan kita kesucian. Dan dia bisa menghapus, kita bisa bilang, dia bisa mengampuni, dan dia bisa menghapus dosa kita. Supaya apa? Ayat ini menjelaskan, karena ada alasan dia melakukannya. Dia dalam tubuh dagingnya, itu alasan Tuhan menjelma menjadi manusia, karena dia mau mati demi kita. Dia mau menjadi korban demi kita, supaya menanggung dosa kita, dan dengan itu dosa kita bisa dihapus, bisa diampuni. Nah, di situ saja kita temukan obat untuk atau juga jalan keluar dari masalah kita. Tadi nyanyikan tentang Yesuslah harapanku, ya. Dan Alkitab menjelaskan tanpa Yesus yang menjadi harapan kita tanpa harapan, nggak ada yang lain, nggak mungkin ada cara yang lain, karena sudah pasti hanya kematian yang bisa melepaskan atau mengakhiri masalah ini, karena kita berdosa terhadap Tuhan dan sudah melanggar hukumnya. Nah, itu menyelesaikan yang dengan tubuh, tapi masih bermasalah karena kita yang benar, itu jiwa kita. Tubuh itu kendaraan di dalam kita. Kalau saya sering jelaskan, kalau kita masuk ke rumah sakit dan ada yang membedah kita, yang mengoperasi, kalau dokter membuka kita, dia nggak bisa menemukan jiwa, dia tidak akan menemukan pikiran, dia bisa menemukan otak, tapi pikiran nggak bisa. Tapi di dalam kita tahu itu ada di situ, itu jiwa kita yang benar, yang tidak akan mati bersama tubuhnya. Nah, itu berarti kita harus dihukum di neraka karena dosa kita, kecuali ada Yesus Kristus yang menggantikan kita, dan kecuali dia sudah melakukannya.
Nah, itu terserah kita mau menerima atau menolak. Itu yang harus kita pilih. Nah, 22 lagi, melalui kematiannya, kematian dia menyelesaikan masalah dosa kita. Kalau kita mau menerima dia, untuk memperlihatkan, jadi tujuan dengan kata untuk memperlihatkan kalian suci dan tidak bisa dituduh. Kita boleh, kalau di dalam Yesus Kristus, kita sudah sebagai anak Tuhan berhak masuk ke surga. Kita pikir itu luar biasa karena kita tahu terus, walaupun kita orang yang rajin ke gereja atau apa saja, kita tahu kita nggak layak kalau kita jujur, dan kata firman Tuhan, kita tidak layak diselamatkan. Dia hanya, itu namanya anugerah dan rahmat Tuhan. Dia memberikan, walaupun sendirian kita nggak layak, tapi karena di dalam Yesus Kristus menjadi anaknya, sudah berhak masuk ke surga. Nah, itu luar biasa memang. Dan ajaran tentang cara Tuhan menyelesaikan masalah dosa secara hukum, kematian. Nah, tujuan dia mau memperlihatkan kita suci dan tidak bisa dituduh, tidak bisa ditegur dalam pandangannya. Ayat 23, kalau kalian meneruskan. Nah, pasti ada orang, ya, saya bilang kemarin juga, ini hanya review tentang ini ya. Kalau meneruskan dalam iman, berdasar dan kokoh. Nah, ini tidak menjelaskan seperti, oh kita bersandar diri dan menjadi makin baik untuk masuk surga. Nah, tidak mungkin artinya seperti itu. Mengapa? Karena coba membaca dari Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan siapapun yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, di situ tidak menjelaskan siapapun yang menjadi makin baik, siapapun yang rajin, siapapun yang tulus, tapi siapapun yang berseru. Jadi seperti waktu kita bernyanyi, tidak ada nyanyian yang akan kita nyanyikan yang jelaskan, oh kita orang yang baik sekali dan kita mau menjadi makin baik. Mengapa? Karena firman Tuhan diisi dengan pujian akan Tuhan, bukan pujian akan kita. Jadi yang selalu Alkitab kalau menjelaskan alasan kita akan masuk surga atau cara kita bisa masuk surga, itu karena ada kematian Yesus Kristus. Dan kalau kita akan masuk hanya karena Dia, rahmat dan anugerahnya dan keselamatan yang Dia berikan. Jadi di sini apa itu maksudnya? Kalau kalian meneruskan dalam iman, berdasar dan kokoh. Nah, itu sebagai putra atau sebagai anak Tuhan. Di sini juga dijelaskan. Coba 24 sedikit yang terakhir. Dalam dagingku demi tubuhnya yaitu gereja. Nah, itu dua hal tentang gereja atau umat gereja, orang yang diselamatkan. Firman Tuhan menjelaskan itu tubuh Kristus. Jadi satu cara Tuhan menjelaskan tentang umat yang diselamatkan menjadi tubuh Kristus. Okay? Dan ada satu hal lain tentang orang yang diselamatkan, sering dijelaskan firman Tuhan, kita menjadi anak Tuhan pada saat kita berseru pada Yesus Kristus untuk diselamatkan. Yohanes pasal 3 menjelaskan tentang lahir lagi. Pada saat kita berseru kepada Dia, Dia mengangkat kita menjadi anaknya. Nah, sebagai anak Tuhan, Yohanes pasal 1 ayat 12 juga menjelaskan tentang menjadi anak Tuhan. Nah, pada saat kita menjadi anak Tuhan, kita sudah diselamatkan, sudah ada di dalam tangan Tuhan. Nah, sebagai anaknya, Roma pasal 10 menjelaskan bahwa setiap anak yang Tuhan terima pasti akan Dia hukum, ya, secara seperti mengajar. Nah, misalnya ayah atau ibu sama anaknya, kalau anak itu nakal, kalau anak itu melanggar, ya, kalau dibiarkan saja, kita tahu sifat
manusia, khususnya sifat anak-anak, akan makin buruk kalau dia bisa, misalnya ibu bilang, oh kamu harus menyelesaikan tugas sekolah, dan tapi dia lari keluar saja dan main mancing sepanjang sore. Nah, itu namanya nakal. Dia tidak melakukan kehendak atau kata ibunya. Nah, kalau tidak diajar dan dengan cara hukum apapun dihukum supaya dia bisa lakukannya, pasti besoknya waktu ibu bilang, oke, kamu harus belajar sekarang. Kalau dia bagi anak, pasti lebih anak main saja. Jadi dia pasti lari keluar. Jadi kita tahu orang tua yang baik, firman Tuhan menjelaskan harus ada hukum, harus ada hukuman. Nah, Tuhan tidak berbeda. Dia sebagai ayah atau bapa yang baik, dia pasti menghukum anaknya. Nah, anak berbeda dengan musuh kan? Sangat jauh berbeda. Coba lihat di sini di ayat 21. Dan kalian yang dulu diasingkan dan musuh dalam pikiran kalian karena perbuatan jahat, namun sekarang telah ia perdamaikan. Nah, ini mengungkapkan satu hal tentang kita sebagai anak Tuhan. Kita pada saat kita diselamatkan menjadi anak Tuhan, dijelaskan di banyak ayat yang lain. Nah, sebagai anaknya, kita sudah aman di dalam Yesus Kristus. Tetapi sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, bisa dihukum. Nah, itu yang dijelaskan di sini. Kalau kalian meneruskan dalam iman, kalau tidak, iblis atau orang luar atau teman atau siapapun pasti akan menuduh, mereka katanya Kristen tapi hidup seperti itu. Jadi menjadi dituduh dia munafik ya, munafik akan orang bilang, dan akan dituduh dan seharusnya ditegur dalam pandangan Tuhan pun sebagai anaknya, tapi sebagai anaknya juga dibela. Nah, ini saya suka menggunakan cerita ini sudah kemarin, tapi untuk review juga tentang orang Israel. Itu namanya anak Tuhan. Jadi kita tidak menggantikan Israel, tetapi Israel menjadi gambaran untuk gereja juga, karena itu sebagai anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Nah, mereka keluar dari Mesir, jadi itu menggambarkan seseorang diselamatkan keluar dari Mesir dan masuk ke gurun pasir atau apa itu, gurun belantara. Ya, masuk ke sana, dan kita tahu yang mereka lakukan di situ. Tidak percaya Tuhan, mengeluh terus. Saya pikir semua orang yang tahu sedikit pun, kalau kita ingat sedikit pun tentang yang mereka lakukan, pasti pikir, mengeluh. Mereka mengeluh terus, membuat masalah, terdapat masalah dengan Tuhan. Mereka keluar menyeberang Laut Merah dengan mukjizat yang besar. Nah, itu luar biasa melihat mukjizat seperti itu. Kita mungkin rindu atau mau, kalau kita bisa mengalami sesuatu seperti itu. Wah, luar biasa menyeberang laut di tanah kering, bisa sentuh yang air di situ. Wah, luar biasa. Tapi yang mereka keluar dan mereka seperti kita mengeluh ya. Dan kita pikir kalau kita menyeberang laut, wah, percaya seumur hidup tidak akan lupa. Jadi mereka dihukum sebagai mereka anak Tuhan, sudah keluar dari Mesir, sedang dibawa ke tanah perjanjian. Bisa kita gambarkan sedikit ya, orang yang dari dunia diselamatkan, keluar dari Mesir, keluar dari dunia, sudah diselamatkan dan menuju ke nanti kita akan masuk ke surga di mana sempurna. Tapi di perjalanannya, di kehidupannya, kalau kita mengeluh, kita tidak berkenan kepada Tuhan pada saat itu. Coba lihat tentang orang Israel, seperti saya bilang, dihukum. Ada bumi buka dan ada yang masuk hidup-hidup ke dalam lubang. Nah, itu. Dan setelah itu tentang ular, banyak yang diberikan dibakar saja sama Tuhan. Nah, jadi kita tahu dihukum. Nah, tapi ada satu cerita tentang Balaam dan Balak ya, raja
raja orang apa itu? Orang Moab, ya, raja orang Moab. Dan waktu mereka mendekati tanahnya, dia sudah tahu mereka sudah banyak mengalahkan suku-suku atau bangsa-bangsa yang lain di dekat dia. Jadi dia takut dan dia minta orang Israel dikutuk sama Tuhan, dan dia mempekerjakan satu dukun, seperti dukun untuk datang untuk mengutuk mereka, namanya Balaam. Dan orang itu datang, mereka menyiapkan mazbah dan persembahan dan korban di situ. Dan akan memperkorbankannya. Dan Balaam dia bilang dia akan berbicara sama Tuhan, dan kemudian akan sampaikan apa itu kata Tuhan kepada si raja tentang orang Israel. Kalau bisa dikutuk, nggak bisa. Nah, jadi dia pergi dapat kata Tuhan. Dan waktu dia kembali jelaskan kepada si raja, dia bilang, nah kita pikir lagi tentang orang Israel. Kita tahu mereka berbuat atau melakukan banyak dosa. Jadi karena dihukum. Nah, tapi kita bisa membacanya di bilangan masih belajar bahasa Indonesia, dan kalau saya sedikit capek pasti sedikit lupa kata. Di bilangan pasal 24 di situ walaupun orang Israel berdosa dihukum Tuhan, waktu si dukun itu dan fungsinya pada saatnya sebagai nabi, dia menjelaskan kata Tuhan kepada si raja. Coba lihat yang dijelaskan di situ. Dia bilang, aku dengan mengatasnamakan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, dia bilang, aku tidak melihat kesalahan dalam Israel. Nah, kita pikir, Tuhan, di situ apakah matamu tertutup atau bagaimana tidak bisa melihat dosa, karena banyak dosa dalam Israel. Tapi dia bilang tidak melihat dosa dalam putranya dengan kata saya di situ. Nah, itu menjelaskan suatu hal tentang keselamatan kita. Walaupun kita tidak sempurna, kita hanya diselamatkan karena Yesus Kristus, dan sebagai anak Tuhan kita akan dihukum sebagai anaknya. Tetapi kita sudah anaknya, dan kita akan Tuhan bela kalau iblis atau dunia atau orang lain, orang luar bilang, kalau menuduh kita, tapi mereka nggak boleh masuk surga karena aku tahu mereka kurang sempurna, mereka berdosa di sini, mereka melakukan ini, dan bisa menuduh. Tapi Tuhan sudah menutupi kita di dalam dirinya, dalam Yesus Kristus. Itu alasan gereja disebut tubuhnya. Nah, itu sedikit tentang kalau kalian meneruskan. Kalau kita tidak meneruskan, kita akan dihukum sebagai putra Tuhan. Tapi puji Tuhan, kita masih anak Tuhan di dalam tangannya. Dan seperti dijelaskan di ayat 22, 21, Dia sudah memperdamaikan, Dia sudah membuat damai di antara kita dan Tuhan. Dia sudah menghapus dosa kita tidak akan dikembalikan lagi. Itu sudah Dia hapus. Darahnya sudah ada, darah Yesus, kematiannya itu sempurna. Itu alasan Dia bilang Dia memberikan kehidupan kekal. Oke, tapi sebenarnya itu hanya review. Yang singkat di sini tentang 24. Yang sekarang bersukacita dalam penderitaanku untuk kalian. Nah, itu bisa sulit kalau bersukacita dalam penderitaan. Karena penderitaan pasti itu sesuatu yang menyakiti, bukan sesuatu yang membuat senang. Jadi bagaimana bisa bersukacita? Coba di Roma pasal 8 ayat 28. Ini saya tahu kalau budaya kami itu ayat ini sering diucapkan. Saya pikir di sini juga ya.
Roma 8:28, dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya pikir di sini paling banyak orang suka ayat itu biasanya. Karena apa saja yang kita alami, khususnya kita baru saja jelaskan hukuman. Kalau Tuhan menghukum kita sedang menderita sesuatu karena hukuman Tuhan, itu pasti untuk rencana Dia, untuk supaya kita lebih taat kepada Dia. Jadi pasti di situ kita bisa bersyukur, walaupun tidak siapa yang suka penderitaan, siapa yang suka sakit, nggak ada yang suka, seharusnya nggak ada. Kalau ada itu tidak biasa. Kita bersukacita bukan karena menderita, tapi karena tujuannya. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Nah, ada satu gambaran untuk ini yang sering digunakan. Siapa yang mau makan garam? Nggak ada yang makan garam saja. Coba satu sendok garam, mau makan? Nggak bisa Tuhan, nggak enak. Nah, bagaimana kalau saya nggak tahu semua ukuran bahasa Indonesia, atau satu bagian tepung terigu, enak kan? Nggak enak, nggak karena kering, nggak bisa. Bagaimana kalau apa itu namanya, yang ragi ada yang serbuk gitu, yang putih ya, raginya. Siapa yang makan ragi? Wah, itu sangat tidak enak. Itu rasa lebih buruk daripada garam langsung gitu. Nah, jadi tepung nggak enak, garam sendiri nggak enak. Juga yang soda kue itu atau yang ragi tidak enak kan? Dan bagaimana kalau ada macam susu yang seperti sudah itu bahasanya buttermilk ya. Jadi itu nggak enak juga. Itu seperti susu yang sudah agak busuk gitu. Ada fermentasi, bukan yogurt tapi memang fermentasi. Dan itu tidak enak sendiri juga atau langsung untuk diminum. Tapi jadi kita pikir siapa yang cukup bodoh untuk coba mencampurkan semua itu untuk membuat makanan. Tapi ternyata semua orang yang masak roti akan campur garam, nggak enak. Tepung terigu nggak enak. Jadi kalau susu yang dipakai itu yang macam itu nggak enak. Juga ragi nggak enak. Tapi dicampurkan menjadi roti, wah enak. Dan semua orang mau makan, atau hampir semua nasi berroti. Jadi walaupun setiap bahan tidak enak, dicampurkan enak. Jadi itu sering digunakan untuk menggambarkan yang disampaikan di sini. Segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ada yang tidak kita suka. Kita nggak mau alami penderitaan, tetapi pasti dicampurkan dengan yang lain. Tuhan ada rencana. Nah, itu pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan di situ, yaitu yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Semua yang kita alami bukan karena kehendak Tuhan. Misalnya kalau kita contoh yang bisa kita langsung lihat, misalnya orang mabuk kemudian dia ketabrakan. Nah, mungkin kita bilang wah hukuman Tuhan, ya mungkin di situ. Tapi juga kita lihat langsung karena kebodohannya itu terjadi. Banyak penderitaan bukan karena kita bilang wah itu rencana Tuhan. Tuhan tidak merencanakan dia harus mabuk, harus ketabrakan. Tapi mungkin hukuman Tuhan karena mabuk, ketabrakan. Tapi bukanlah rencana Tuhan dia mabuk. Jadi jangan pikir Tuhan membuat kita berdosa. Tidak. Tapi karena kita tahu tentang rencana Tuhan, bahkan penderitaan atau hukuman yang kita alami itu untuk menolong kita taat kepada Tuhan dan untuk tahu
kehendaknya. Itu alasan di sini di Kolose pasal 1 ayat 24, yang sekarang bersukacita dalam penderitaanku. Rasul Paulus dia menderita. Nah, juga coba lihat kata ini penderitaan di sini. Itu dari juga itu dari kata suffering bahasa Inggris ya. Tapi setelah itu ada kata lain untuk penderitaan Kristus nanti ya. Oke. Jadi dia bersukacita dalam penderitaan. Ada di Yakobus. Kita baca di Yakobus pasal 1. Pasal 1 ayat yang kedua. Yakobus 1:2, saudara-saudaraku, perhitungkanlah itu sebagai sukacita yang sempurna ketika kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kalau kita dicobai atau alami percobaan, di sini kita diperintahkan untuk memperhitungkannya sebagai sukacita. Nah, itu bisa cukup sulit kadang-kadang. Tapi juga waktu Yesus menderita dan waktu Yesus berkhotbah dan orang tidak suka kata dia sudah jelaskan kalau mereka menganiaya atau mempersekusi Tuhan, pasti si anak buahnya atau hambanya pasti akan dianiaya juga. Jadi itu sudah jelas kalau kita harus menderita untuk Tuhan. Itu tidak disebut suatu hal yang